Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Wahyu dari kelas 5I NIM I1N019338 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata berbasis masyarakat atau community based tourism atau studi kasus Pulau Kenawa di Desa Pututanu, Kecamatan Pututanu, Kabupaten Sumbawa Barat. Lebih rincinya akan saya jelaskan pada PPT yang akan saya tampilkan. Nah, teman-teman, apakah PPT yang saya tampilkan sudah bisa dilihat? Jadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang identitas dari jurnal yang akan saya jelaskan. Jurnal ini ditulis oleh Ilham Zitri, Yudi Lestanata, dan Inka Nasamuda Pratama, yang diterbitkan pada jurnal IGJ atau Indonesia Governance Journal, volume 3 nomor 2 pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang pertama, mengetahui bagaimanakah strategi pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata berbasis masyarakat atau community based tourism. Yang kedua, mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat strategi pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata berbasis masyarakat atau community based tourism. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposif. Data diperoleh menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Nah, jadi Kabupaten Sumbawa Barat memiliki banyak wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya objek wisata Pulau Kenawa yang terletak di Desa Pututanu, Kecamatan Pututanu, Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau Kenawa merupakan salah satu pulau di gugusan Pulau Gili Balu yang mempunyai luas 13,8 hektar, sedangkan garis pantai yang membentang sepanjang 1,73 km. Daratan Pulau Kenawa didominasi oleh padang rumput yang hampir lebih dari sebagian luas pulau. Vegetasi mangrove menutupi sekitar 1/4 garis pantai. Pulau Kenawa merupakan salah satu pulau yang masih alami yang berada di kawasan Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau Kenawa ini sangat menarik perhatian wisatawan, khususnya wisatawan lokal. Wisatawan lokal tertarik dengan Pulau Kenawa dikarenakan Pulau Kenawa dikelilingi oleh pasir putih yang indah, di mana menyediakan pemandangan yang sangat indah dan eksotis yang dapat menyejukkan mata setiap kali memandang keindahan yang terdapat di Pulau Kenawa. Pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism. Pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism di Indonesia merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat setempat dengan perencanaan yang partisipatif. Definisi community based tourism yaitu model pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal dengan memberi kesempatan dalam mengelola dan membangun pariwisata, sehingga distribusi keuntungan merata kepada komunitas di pedesaan atau pesisir dan pulau-pulau kecil. ARMI 2016. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu konsep yang menjelaskan tentang pentingnya peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata atau biasa disebut dengan community based tourism. Secara konsep, prinsip dasar pembangunan pariwisata berbasis masyarakat merupakan dengan menempatkan masyarakat sebagai komponen utama yang dapat dilakukan untuk memperdayaan masyarakat dalam berbagai macam kegiatan kepariwisataan. Sehingga manfaat dari kepariwisataan seluruhnya dapat diperuntukkan bagi masyarakat, di mana masyarakat atau penduduk setempat memiliki peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Akbar 2018. Kesejahteraan masyarakat.
Konsep community-based tourism lazimnya digunakan oleh para perancang pembangunan pariwisata sebagai strategi untuk mengarahkan komunitas agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sebagai partner dalam industri pariwisata. Pariwisata Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka membantu pemasukan negara. Pariwisata sebagai suatu sektor ekonomi yang memiliki dampak berjenjang atau multiplier effect, mampu menghidupkan berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti transportasi, perhotelan, kuliner, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pariwisata mampu menarik tenaga kerja yang banyak. Artinya, potensi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar melalui pengelolaan pariwisata yang baik. Pariwisata ini tentu saja tidak akan berjalan dengan sendirinya, namun dibutuhkan beberapa faktor penting pendukungnya. Salah satu faktor pendukung yang penting yaitu peranan pemerintah, baik itu dalam pembuatan kebijakan yang mendukung maupun sebagai promotor utama ke dalam maupun ke luar negeri. Melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah, diharapkan sektor pariwisata dari waktu ke waktu menjadi perkembangan dan lebih kuat. Nah, sekarang kita akan membahas terkait tentang permasalahan yang ada pada Pulau Kenawa. Pergerakan industri pariwisata di Pulau Sumbawa, khususnya di Desa Pututanu, saat ini masih belum begitu menggeliat. Selain lemah di bidang promosi, lesunya industri pariwisata di daerah setempat juga masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kawasan wisata Desa Pututanu. Kualitas sumber daya manusia atau SDM yang siap mengelola industri pariwisata masih terbatas. Pemerintah masih memiliki tantangan berat, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menciptakan pelayanan yang prima terhadap wisatawan. Hal itu penting dilakukan, selain harus membenahi tata kelola pariwisata yang belum begitu optimal. Strategi pemerintah dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat tidak juga selalu dapat berjalan dengan baik. Terkadang, partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan kegiatan juga masih terdapat hambatan. Tidak jarang, karena hambatan tersebut pengembangan tidak dapat dilakukan, sehingga membuat wisata desa tersebut berjalan mundur dan hilang karena kalah dengan desa wisata yang baru. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Pututanu dalam hal ini diperlukan koreksi, baik itu dari pengurus wisata maupun masyarakat di Desa Pututanu. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengurus wisata, pemilik homestay, tokoh masyarakat, dan masyarakat sendiri, terdapat beberapa kendala. Yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat di Desa Pututanu antara lain, yang pertama, rendahnya sumber daya manusia atau SDM di Desa Pututanu. Yang kedua, fasilitas yang terbatas atau sarana dan prasarana. Kemudian kita akan membahas tentang solusi untuk permasalahan yang terdapat pada jurnal ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang strategi pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata berbasis masyarakat atau community-based tourism. Pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism dikembangkan berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara berbagai pihak lain yang terlibat dalam pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta, serta masyarakat. Secara konsep, prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism lebih menekankan pada pembangunan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Untuk melaksanakan strategi pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, tentunya dibutuhkan perencanaan sampai pencapaian tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis strategi pemerintah desa dalam
pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Putu Tanu dengan menggunakan 3 komponen, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga pemanfaatan keuntungan, baik itu secara ekonomi maupun sosial budaya. Part kedua adalah partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism adalah kegiatan yang melibatkan seorang dalam tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material atau barang, serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan manfaat pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism. Partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan manfaat adalah mereka yang dapat menikmati hasil atau keuntungan dari adanya suatu kegiatan. Dalam hal ini, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat dari kegiatan yang dirasakan. Berarti kegiatan tersebut berhasil menangani sasaran. Bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat pada tahap pengambilan manfaat ini terwujud dalam peran dan posisi masyarakat dalam mendapat nilai manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial budaya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Kemudian kita akan membahas tentang keterkaitan strategi Desa pengembangan objek wisata berbasis masyarakat dengan sumber daya alam memiliki korelasi yang sangat erat. Kehidupan manusia sangat tergantung pada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan modal utama dan fundamental untuk memenuhi kebutuhan kehidupan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka optimalisasi penggunaan sumber daya alam harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek potensi, kesesuaian, kelestarian, dan konsistensi manfaat untuk mewujudkan keberlanjutannya. Untuk mencapai optimalisasi ini, salah satunya melalui pengembangan objek wisata sebagai langkah pemberdayaan sumber daya alam. Dengan mengedepankan wisata berbasis masyarakat, memberikan upaya kelestarian bagi sumber daya alam karena mengedepankan aspek tradisional dalam upaya pengembangan objek wisata itu tersendiri. Kabupaten Sumbawa Barat, lebih tepatnya Desa Putu Tanu, memiliki objek wisata yang indah di kawasan Pulau Kenawa. Wisata alam di Pulau Kenawa merupakan potensi sumber daya alam yang perlu dikelola dengan baik. Dalam jurnal strategi desa dalam pengembangan objek wisata berbasis masyarakat ini menunjukkan upaya dan pola pengembangan sumber daya alam, sehingga dengan strategi berbasis masyarakat dapat mencapai tujuan dalam upaya meningkatkan potensi sumber daya alam ini dapat memelihara ekosistem makhluk hidup yang ada, sehingga ini yang menjadi fokus keterkaitan antara keduanya. Oke, jadi itu saja yang dapat saya paparkan pada presentasi saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.